Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 1 Juni 2023, Pekan Biasa ke-8, Ofisi Pekan ke-4, Peringatan Wajib Santo Justinus Martir. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasihati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan berdekat hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Madah. Ya martir pahlawan suci, jejak Kristus kau ikuti. Musuh sudah kau kalahkan, kini engkau dimuliakan.
Semoga doamu yang sakti menghapuskan dosa kami, menyingkirkan kejahatan yang merusak kesatuan. Terlepas sudah tubuhmu dari ikatan belenggu, lepaskan belenggu kami agar dapat hidup suci. Dipujilah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi selalu tak kunjung henti. Amin. Pendarasan Mazmur. Kamu akan dibenci oleh semua orang demi namaku, tetapi barang siapa bertahan sampai akhir akan selamat. Mazmur 2. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap, para panglima bersekongkol melawan Tuhan dan Raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari tahtanya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka. Dan dalam murkanya ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya. Di Sion gunungnya yang kudus, akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi Bapamu. Mintalah kemakmuran maka akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan seluruh bumi akan kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi, meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat. Dan sekarang ketahuilah hai para raja, awaslah hai para panglima, beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa.
Berbaktilah kepadanya dengan gentar. Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa. Sebab mudah sekali amarahnya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kamu akan dibenci oleh semua orang demi namaku, tetapi barang siapa bertahan sampai akhir akan selamat. Penderitaan di dunia ini tidak seimbang dengan kemuliaan mendatang yang akan disingkapkan dalam diri kita. Mazmur 10. Pada Tuhan aku berlindung, mengapa Engkau berkata kepadaku, terbanglah ke gunung bagaikan burung. Sebab dari tempat yang gelap orang jahat merentangkan busur, memasang anak panah pada talinya, untuk memanah orang yang tulus hati. Kalau hilang segala pegangan, apa daya orang benar? Tuhan ada dalam Bait-Nya yang kudus. Tuhan bertakhta di surga. Pandangannya selalu mengamat-amati, sorotan matanya menguji manusia. Tuhan menguji orang yang benar dan yang jahat. Ia membenci mereka yang mencintai kelaliman. Dengan api dan belerang dihujaninya penjahat. Dihanguskannya mereka dengan angin panas. Sebab Tuhan adil, Ia mengasihi keadilan. Ia memandang orang benar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Penderitaan di dunia ini tidak seimbang dengan kemuliaan mendatang yang akan disingkapkan dalam diri kita. Tuhan menguji umat terpilih seperti menguji emas dalam perapian. Tuhan menerima mereka sebagai kurban bakar untuk selamanya. Mazmur 16. Tuhan, dengarkanlah permohonanku yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Indahkanlah doaku yang keluar dari hati yang ikhlas. Semoga Engkau menjatuhkan keputusan bagiku, sebab Engkau tahu siapa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku dan menelitinya waktu malam, bila Engkau mengusut aku, Engkau takkan mendapatkan kejahatan. Mulutku tidak berdusta, tidak seperti orang lain. Sabda bibirmu selalu ku perhatikan. Langkahku menempuh jalan perintah-Mu, maka kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu sebab Engkau mendengarkan daku, ya Allah. Condongkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah kataku. Tunjukkanlah keagungan kasih setiamu. Engkau penyelamat orang yang berlindung kepadamu. Dengan kekuasaan-Mu Kau selamatkan mereka. Dari tangan kaum durhaka. Peliharalah aku bagaikan biji mata. Sembunyikan daku di bawah naungan sayap-Mu. Lindungilah aku terhadap orang berdosa yang menguasai aku, terhadap musuh yang dengan geram mengepung aku. Mereka tak kenal belas kasihan. Mereka bicara dengan angkuh. Kini mereka mengerumuni aku, mengintai hendak menghempaskan daku ke tanah. Rupanya seperti singa yang siap menerkam, seperti singa muda yang mengendap-endap di persembunyian. Bangkitlah Tuhan, hadapi dan rebahkanlah mereka. Dengan pedang-Mu luputkan daku dari orang berdosa.
Dengan kuasa-Mu bebaskan aku dari kematian. Karena kejujuranku aku memandang wajah-Mu. Waktu bangun aku menikmati hadirat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menguji umat terpilih seperti menguji emas dalam perapian. Tuhan menerima mereka sebagai kurban bakar untuk selamanya. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab 16 ayat 1 sampai 24. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian
dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ke-52. Baiklah manusia menganggap dirinya tidak patut menerima penghiburan, melainkan lebih patut untuk dihukum. Apakah yang telah kuperbuat ya Tuhan, maka Engkau berkenan memberi penghiburan surgawi. Tiada teringatlah aku akan sesuatu kebaikan yang telah kujalankan, kecuali bahwa aku selalu condong kepada kejahatan dan sangat malas untuk memperbaiki diriku sendiri. Hal itu adalah benar dan tidak dapat kupungkiri. Seandainya aku berkata lain, niscaya Engkau akan menentang aku, dan tak ada seorang pun yang akan membela aku. Apa pula yang karena dosa-dosaku patut ku terima, kecuali neraka dan api abadi. Sungguh-sungguh aku mengakui bahwa aku patut diejek dan dihina, dan bahwa aku tidak patut dimasukkan dalam bilangan hamba-hambamu yang setia. Dan meskipun tidak suka mendengarkannya, namun aku akan mengakui dosa-dosaku dengan terus terang terhadap diriku sendiri, agar supaya aku lebih mudah memperoleh rahmat daripadamu. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 yang penuh gejolak ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah sumber hikmat, dengan kebodohan salib, Engkau telah mengajarkan kebijaksanaan Yesus Kristus kepada Santo Justinus Martir. Semoga berkat doanya kami diteguhkan dalam iman. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara berjemaah. Marilah pada esok hari kita kembali bergabung di dalam ibadat bacaan.